Selamat datang di sesi deep dive kita. Hari ini kita mau bahas busana Sunda nih. Tapi coba lupakan dulu pangsi dan kebaya yang biasa kita lihat ya. Kita mau mundur jauh ke zaman kerajaan Sunda klasik, era Pajajaran. Sumber kita ini dari riset yang lumayan mendalam loh. Ada bukti dari ukiran di arca kuno, terus ada naskah tua kayak Kawih Panguyekan, sama catatan-catatan sejarah. Nah, misinya apa? Ya kita coba reka ulang. Gimana sih sebenarnya pakaian orang Sunda dulu, ratusan tahun lalu, sebelum ada pengaruh Islam dan kolonial yang ya mengubah banyak hal. Oke, siap ya kita bongkar ini? Siap, dan fokus kita memang ke bagian yang sering agak hilang ya dari cerita umum. Misalnya, bawahannya itu gimana sih persisnya? Terus, apa benar ada penutup dada wanita namanya aben yang beda banget sama kebaya itu? Nah, bukti-bukti ini yang mau kita lihat bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Soal bawahan. Katanya ini beda banget dari gambaran umum gitu. Betul. Kalau kita lihat bukti ikonografi ya, gambar-gambar di artefak kuno, kayak di arca Sri Baduga Maharaja, terus ada arca Ambed Kasih dari Talaga, ada juga dari Ciampe ya, itu konsisten nunjukin, baik pria maupun wanita di era Pajajaran, itu pakai bawahannya cuma sebatas lutut. Oh, cuma selutut ya? Iya. Ini kan kontras banget sama misalnya gaya kerajaan Jawa lain di masa itu, yang sering digambarkan pakai kain panjang sampai mata kaki. Mungkin di sana ada pengaruh estetika India ya. Wah, menarik. Jadi gaya selutut ini bisa jadi ciri khas Sunda asli gitu. Mungkin karena lebih praktis ya buat hidup di daerah pegunungan. Bisa jadi, sangat mungkin. Kepraktisan itu kan sering jadi faktor penting ya. Nah, itu tadi bawahan. Sekarang gimana soal atasan wanitanya? Apa udah pakai semacam kebaya waktu itu? Nah itu dia pertanyaannya. Gimana tuh kata sumber-sumber kuno? Kalau dari naskah Kawih Panguyekan, itu disebut secara spesifik, namanya aben. Itu sebagai penutup dada wanita Sunda kuno. Aben ya namanya. Itu kayak gimana bentuknya? Diperkirakan sih ini bukan baju yang tertutup kayak kebaya. Tapi lebih ke lilitan kain yang minimalis saja, cuma nutupin bagian dada. Oh gitu. Ya, ini sebenarnya cocok sama standar kesopanan pra-Islam di banyak tempat di Nusantara. Dulu kan penutup dada belum seketat era setelahnya. Yang menarik kan, gimana standar kesopanan itu sendiri berubah ya seiring waktu. Iya juga ya. Jadi standar sopan itu nggak statis. Terus kalau catatan orang luar gimana? Kayak Tome Pires itu. Nah, ini juga unik. Tommy Pires di Suma Oriental sekitar 1513 ya, dia memang deskripsiin orang Sunda Pajajaran. Tapi anehnya, dia nggak terlalu detail soal pakaiannya. Loh, kok bisa? Ya, mungkin aja buat dia, busana aben sama bawahan selutut ini kelihatan terlalu sederhana atau terlalu lokal gitu. Jadi kurang menarik buat dicatat detail. Justru ini malah nunjukin pentingnya sumber lokal kita ya, arkeologi sama naskah itu. Masuk akal. Terus kapan dong perubahan besarnya terjadi? Kapan aben dan bawahan selutut ini mulai hilang? Diganti kebaya sama pangsi. Titik baliknya itu diperkirakan mulai abad ke-16. Ya seiring makin kuatnya pengaruh Islam masuk ke Tatar Sunda. Norma kesopanan baru kan mendorong pakaian yang lebih tertutup. Oke, jadi aben diganti kebaya? Iya, aben yang minimalis itu pelan-pelan keganti sama kebaya. Nama kebaya sendiri aja kan ada dugaan dari bahasa Arab, kaba atau habaya, menunjukkan fungsinya yang lebih menutup aurat. Kalau buat prianya gimana? Muncul pangsi itu kapan? Nah, untuk pria, terutama rakyat biasa ya, atau mungkin prajurit, muncul baju pangsi. Itu kan setelan ya, atasan longgar, selontreng, sama celana komprang, pangsi. Konon namanya itu singkatan dari pangesi numpang kasisi. Ya intinya praktis buat gerak. Lebih enak dari kain lilit selutut gaya yang lama. Terus ada beda lagi buat bangsawan? Ada. Kalau kaum bangsawan, menak istilahnya, mereka mulai pakai bendo. Itu penutup kepala yang udah dijahit rapi. Jadi penanda status. Beda sama iket yang kain biasa diikat di kepala. Itu lebih identik sama rakyat biasa. Oke. Jadi pengaruh Islam mengubah standar kesopanan dan model pakaian ya. Tapi kan pengaruhnya nggak cuma itu. Ada lagi kan? Betul. Ada lapisan akulturasi lagi. Masuk era kolonial, abad 18 ke atas lah. Interaksi sama budaya Tionghoa peranakan, terutama di kota-kota dagang, itu ikut memperkaya kebaya. Muncul kebaya nyonya,
yang motif sama bahannya lebih wah. Oh iya, kebaya encim itu ya contohnya. Mirip-mirip lah. Terus pria elit Sunda yang dekat sama kolonial juga ada yang pakai gaya barat, kayak beskap. Semacam jas gitu ya. Sementara ikat yang tradisional, meskipun filosofinya dalam banget, pelan-pelan kesannya jadi lebih ke busana orang desa. Jadi rumit ya perjalanannya. Banget. Jadi dari deep dive singkat ini kelihatan kalau busana Sunda itu sejarahnya jauh lebih kaya dari sekedar pangsi dan kebaya. Kita lihat, ada gaya lokal yang khas banget, kayak bawahan selutut aben, yang terus pelan-pelan berubah karena ya dua kekuatan besar, perubahan nilai agama lewat Islam, sama interaksi budaya lewat dagang dan kolonial, Tionghoa, Eropa. Ini nunjukin kalau identitas budaya itu dinamis, selalu adaptasi. Iya. Semoga obrolan kita ini ngasih perspektif baru ya buat Anda semua tentang kekayaan budaya Sunda yang kadang nggak terlalu kelihatan. Dan mungkin ini satu pemikiran terakhir buat Anda bawa pulang. Kalau pakaian itu cermin perubahan zaman dan nilai, coba direnungkan sebentar. Ada nggak sih elemen kuno dari budaya atau tradisi Anda sendiri yang mungkin tanpa sadar masih ada sampai sekarang, tapi bentuknya udah beda banget gitu? Ya, sesuatu buat direnungkan lah.